Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Arvita, NIM 20338010. Baiklah, di sini saya menjelaskan kepada teman-teman tentang tugas technopreneurship saya, yaitu tentang bisnis model canvas. Yang mana tugas ini disarankan untuk dikembangkan jika setelah lulus kuliah gitu. Dan pada kesempatan kali ini saya atau bisnis yang mau saya pilih yaitu tentang pengolahan logam. Rancangan bisnis model canvas yang saya buat untuk bisnis pengolahan logam bisa teman-teman lihat di dalam bisnis model canvas ada 9 poin. Yang pertama yaitu key partners, yang kedua key activities, yang ketiga key research, yang keempat value proposition, yang kelima customer relationship, yang keenam channels, yang ketujuh customer segment, yang kedelapan cost structure, dan yang kesembilan revenue streams. Baik, saya akan menjelaskan kepada teman-teman satu-satu poin yang saya sebutkan dari yang 9 tadi. Yang pertama yaitu key partners. Key partners yaitu mitra kunci. Arti dari key partners sendiri yaitu organisasi atau entitas lain yang bekerja sama dengan perusahaan kita untuk mencapai tujuan bersama dan memperkuat keunggulan kompetitif atau membantu mengatasi kelemahan dalam bisnis kita. Nah, adapun key partners dalam bisnis pengolahan logam, yang pertama yaitu seperti pemasok bahan baku, yang kedua yaitu distributor. Poin yang kedua yaitu key activities. Key activities atau kegiatan utama adalah serangkaian tindakan yang krusial untuk menjalankan bisnis kita dan memberikan nilai kepada pelanggan. Kegiatan ini mencakup semua hal yang perlu dilakukan agar bisnis berfungsi dan dapat memberikan produk atau layanan kepada pelanggan. Adapun key activities dalam bisnis pengolahan logam, yang pertama yaitu desain dan pengembangan produk. Yang kedua yaitu pembelian dan pengolahan bahan baku, yang ketiga yaitu produksi manufaktur, yang keempat pemasaran dan promosi, dan yang kelima yaitu manajemen rantai pasokan. Adapun poin yang ketiga yaitu key research. Key research atau sumber daya utama dalam bisnis model canvas merujuk pada segala sesuatu yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjalankan operasionalnya, memberikan nilai kepada pelanggan dan mempertahankan keberlanjutan bisnis. Nah, adapun key research dalam bisnis pengolahan logam, yang pertama yaitu fasilitas produksi, yang kedua bahan bakunya, mesin peralatan, teknologi CNC, dan bahan pelapis dan perlindungan. Adapun poin yang keempat yaitu value proposition. Value proposition atau proposisi nilai adalah pernyataan yang menggambarkan manfaat utama atau nilai yang diberikan oleh produk atau layanan pengolahan logam kepada pelanggan atau segmen pasar tertentu. Nah, contoh dari value proposition dalam bisnis pengolahan logam yaitu yang pertama, keunggulan kualitas material, yang kedua, pengiriman tepat waktu, yang ketiga, toleransi yang tinggi, yang keempat, inovasi material proses, dan kemitraan yang berjangka panjang gitu. Adapun poin yang kelima yaitu customer relationship. Customer relationship atau hubungan dengan pelanggan dalam bisnis pengolahan logam menjadi sangat penting untuk memastikan kepuasan pelanggan, menjaga hubungan jangka panjang, dan menciptakan peluang untuk pertumbuhan bisnis. Adapun customer relationship dalam bisnis pengolahan logam, yang pertama yaitu konsultasi dan pemahaman kebutuhan pelanggan, yang kedua pelayanan pelanggan yang responsif, yang ketiga pemeliharaan dan perbaikan, yang keempat konsultasi teknis, dan yang kelima umpan balik dan evaluasi kinerja. Jadi yang saya sebutkan di atas itu bisa menjamin keberlanjutan dari bisnis yang kita kembangkan, teman-teman. Nah, poin selanjutnya yaitu channels. Channels atau saluran distribusi mencakup cara perusahaan menyampaikan produk atau layanan kepada pelanggan. Adapun channels dalam bisnis pengolahan logam yang saya pilih, yang pertama yaitu penjualan langsung. Kita menjual langsung produk yang kita buat. Yang kedua, distributor atau grosir. Yang ketiga, pemasok logam dan bahan baku. Yang keempat, penjualan melalui agen. Yang kelima, pameran industri, dan yang keenam, layanan pelanggan dan penjualan secara daring. Adapun
Poin selanjutnya yaitu customer segment. Customer segment atau segmen pelanggan adalah kelompok pelanggan yang memiliki kebutuhan karakteristik atau perilaku serupa. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya di dalam bisnis pengolahan logam ini, yang pertama seperti di bidang industri manufaktur, yang kedua di industri konstruksi, yang ketiga di industri otomotif, industri dirgantara. Nah, poin selanjutnya yaitu cost structure. Cost structure atau struktur biaya dalam bisnis pengolahan logam mencakup semua biaya yang terkait dengan operasional dan pengelolaan perusahaan. Cost structure dalam bisnis pengolahan logam bisa mencakup seperti biaya bahan bakunya, biaya produksinya, biaya tenaga kerjanya, biaya pemeliharaan mesin dan peralatan, biaya overhead pabrik, biaya logistik, pokoknya semua yang berhubungan dengan biaya pengeluaran teman-teman. Nah, poin selanjutnya yaitu revenue streams. Revenue stream atau arus pendapatan dalam bisnis pengolahan logam mencakup sumber-sumber pendapatan utama yang diterima oleh perusahaan dari penjualan produk atau layanan ini gitu. Nah, biasanya contoh revenue stream dalam bisnis pengolahan logam, yang pertama sumbernya itu dari penjualan produknya sendiri, yang kedua pembelian bahan baku oleh pihak ketiga, yang ketiga layanan pengolahan logam, yang keempat pemasaran dan penjualan produk logam, yang kelima lisensi atau royalti, yang keenam yaitu pengembangan dan inovasi produk. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman mengerti. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.